Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, siap untuk mengupgrade diri dan juga mengupgrade ilmu pengetahuan agar nantinya bisa diimplementasikan dalam pembelajaran kita kepada peserta didik yang spektakuler. Alhamdulillah pada malam yang cerah dan bersemangat ini, dalam arti bersemangat ya Bapak Ibu, kita masih diberi kesehatan untuk bisa bervirtual meeting pada malam hari ini dalam acara yang diselenggarakan oleh pemateri handal kita nantinya, yaitu membahas tentang khusus. Wah keren nih kedengarannya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada malam hari ini, agar acara dari awal sampai akhir bisa menjadi manfaat, bisa menjadi berkah untuk kita dan peserta didik kita, kemudian bisa kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di acara kedua mari kita simak bersama lagu Indonesia Raya. Untuk mencintai negara kita awali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Monggo kepada host dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita mulai acara kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa acara hari ini akan kita laksanakan selama 3 kali. Yang pertama adalah hari ini sebagai pembukaan 18 Juni 2021. Kemudian yang kedua adalah tanggal 25 Juni 2021 juga bertepatan dengan hari Jumat. Dimulainya juga pukul 19.00 sampai dengan 20.30 WIB. Kemudian yang terakhir hari ketiga juga penutupan nanti tanggal 2 Juli 2021 juga bertepatan dengan hari Jumat. Wah, Jumat berkah ini Bapak Ibu ya.
Diawali pada pukul 19.00 WIB sampai 20.30 WIB. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini sebagai pembukaan nanti kita akan dipandu oleh beberapa pemateri, satu pemateri yaitu Pak Sucipto SPDSD. Akan tapi sebelumnya kita akan mendapatkan sambutan dari ownernya Kuisis. Nah, siapa ini ownernya Kuisis? Monggo nanti Bapak bisa memperkenalkan diri, yaitu Mr. Umar Abdul Aziz, Country Representative of Kuisis. Nah, monggo untuk Bapak Umar, waktunya disilakan. Sudah hadir ya Pak C, Pak Umarnya? Halo, suara saya kedengaran? Mohon izin. Halo. Iya, kedengaran. Monggo Oke. Bapak, disilakan. Salam kenal. Ya, terima kasih Ibu Demi yang sudah bersedia menjadi moderator dan membuka acara pelatihan kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Sucipto dan selamat malam tentu saja Bapak Ibu semuanya peserta pelatihan Quizizz pada sesi pertama malam hari ini. Karena kita baru ketemu mungkin ya, kecuali mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah datang di webinar saya di Revo atau di kesempatan lainnya. Salam kenal, nama saya adalah Umar Abdul Aziz, panggil aja Mas ya, karena saya masih 25 tahun. Ralat sedikit, saya bukan owner Quizizz sebetulnya. Salah ya? Nggak apa-apa. Saya memang bekerja di Quizizz, saya perwakilan Quizizz di ASEAN. Karena sebetulnya sekarang saya bertanggung jawab mengenai Quizizz di Indonesia dan Malaysia khususnya. Kenapa? Karena pengguna Quizizz di ASEAN ini sangat spesial ya Bapak Ibu. Karena pengguna terbanyak Quizizz di dunia itu pertama di Amerika Serikat, sekitar 15 juta pengguna lah setiap bulannya. Pengguna aktif ini ya, bukan total pengguna aktifnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Indonesia. Indonesia itu kita pengguna aktif bulanannya sekitar 8 juta. Nah, Malaysia kita sekitar 3 juta gitu. Dan di Indonesia kita itu adalah platform yang kedua terpopuler atau paling banyak penggunanya setelah Google Classroom atau Google dan saudara-saudaranya. Karena Google itu nggak cuma Google Classroom gitu. Jadi sangat spesial tentu saja pengguna-pengguna kita di Indonesia, termasuk juga pengguna kita di daerah Malang Batu ini juga termasuk yang paling banyak ya kalau kami melihat dari pengguna aktif kami di Quizizz itu ya. Sehingga sekali lagi terima kasih buat Pak Sucipto, Bapak Ibu semua yang hadir dalam pelatihan ini, karena memang kita nggak tahu nih ya Bapak Ibu, kita sudah setahun lebih pandemi. Saya kurang update nih kalau di Malang, Batu ini COVID-nya gimana ya. Kalau yang saya dengar di Surabaya dan Madura ya, terutama yang katanya lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi apakah semester depan kita sudah betul-betul bisa blended gitu ya, ataukah masih sama seperti semester sebelumnya atau gimana, kita belum tahu. Nah, tapi bahkan di luar ke depan itu nanti semester depan atau selanjutnya itu kita apakah akan online atau blended atau full tatap muka gitu ya, Quizizz tetap selalu bisa digunakan ya dalam berbagai skenario pembelajaran. Karena sebelum pandemi pun pengguna aktif Quizizz di Indonesia itu sudah 2 juta gitu ya. Jadi pengguna aktif bulanannya sebelum pandemi sudah 2 juta. Sehingga tentu saja keliru kalau kita berpikir bahwa Quizizz atau platform belajar lainnya, bukan hanya Quizizz, itu hanya bisa kita gunakan atau hanya perlu kita gunakan selama pandemi saja gitu. Nah, karena juga akhirnya kita ini ya kadang agak, kemarin pas awal pandemi kita bilangnya suka nggak siap nih gitu, tiba-tiba pandemi online nggak siap gitu. Nah sekarang kita beberapa ya, mungkin Bapak Ibu tentu saja nggak seperti itu karena akan berlatih di sini. Ketika pandeminya sepertinya sudah mau berakhir, nggak usah belajar lagi lah, orang udah mau tatap muka lagi gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa, sehingga tentu tetap diperlukan, sangat diperlukan untuk terus kita semua belajar bersama. Saya terus juga belajar dari para trainer-trainer Quizizz gitu ya, maupun bahkan trainer-trainer GMT dan sebagainya gitu.
Jadi itulah mengapa pelatihan mengenai platform digital ini tetap penting gitu ya, meskipun nampaknya kita sudah berada di ujung pandemi ini, insya Allah. Nah, kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan soal quizzes, singkat saja, banyak apa ya, pikiran-pikiran kalau kita mau belajar sebuah aplikasi pembelajaran itu, aduh, ini ribet nih kayaknya gitu ya, aduh ini belajar lagi gitu ya, kayaknya ngerepotin gitu. Nah, tapi Bapak Ibu terus aduh nanti ini disuruh bayar ya apa aplikasinya segala macam. Nah, ketika Bapak Ibu ingin belajar aplikasi atau platform quiz ini ada 3 hal yang perlu kita apa ya? Keep di dalam, harus kita pendam atau kita simpan dalam pikiran kita. Yaitu pertama, Bapak Ibu, quiz itu aplikasinya sepenuhnya gratis gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut nanti ada tagihan-tagihan atau disuruh bayar. Memang kita ada yang berbayar, tapi Bapak Ibu nggak usah pusing yang berbayar, nggak apa-apa. Yang berbayar quiz itu kayak G Suite ya kan, Google juga kan sebetulnya gratis, tapi ada yang berbayar gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, quiz sepenuhnya gratis, nggak perlu takut nanti ada trialnya gitu ya, segala macam. Nanti Pak Sucipto akan menyampaikan, bahkan sepertinya tren-tren quiz seperti Pak Sucipto ini nanti akan mayoritas melatih semua fitur yang gratis gitu. Mungkin nanti hanya mengenalkan yang berbayar itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, quiz itu mudah kok Bapak Ibu untuk dipelajari gitu ya. Jadi sebetulnya bahkan mungkin Bapak Ibu nggak perlu ikut pelatihan ini mungkin, tinggal nyoba-nyoba sendiri kalau Bapak Ibu mau, sebenarnya bisa aja. Tidak harus banget istilahnya harus belajar ikut pelatihan gitu, enggak. Nah, tapi tentu kalau ada pelatihan ini lebih bagus karena kita lebih mudah belajarnya gitu ya, lebih bisa saling sharing. Nah, tapi yang penting tadi, quiz itu mudah digunakan gitu ya. Jadi jangan berpikir quiz itu kayak apa ya, kayak Bapak Ibu mungkin pertama kali belajar Excel gitu ya, aduh ribet banget nih gitu, enggak. Itu gampang. Bahkan kita udah ada pilihan bahasa Indonesianya, jadi akan sangat memudahkan buat Bapak Ibu yang biasanya, aduh, kalau saya belajar aplikasi ini bahasa Inggris repot gitu ya. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah quiz itu akan mempermudah pekerjaan Bapak Ibu, beneran deh. Nah, karena mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah belajar aplikasi-aplikasi lainnya kayak, ini mendingan saya pakai yang biasa aja, kayak lebih gampang gitu ya. Nah, di quiz enggak. Di quiz kita banyak sekali fitur-fitur di quiz yang akan sangat mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Kalau penilaian otomatis itu sudah standar ya, tapi di quiz kita penilaiannya sangat luar biasa. Kita ada analisis beban ya, misalnya soal mana yang paling susah, soal mana yang paling sulit itu ada. Kemudian siswa itu menjawab setiap soal itu berapa detik, itu ada datanya. Kemudian Bapak Ibu sebagai perbandingan, kalau Bapak Ibu pakai Google Form, Microsoft Form, itu kan umumnya Bapak Ibu harus membuat soal dari awal. Di Quizizz sudah ada jutaan quiz yang insya Allah apapun Bapak Ibu mata pelajaran yang diampu, yang diajar, itu ada di Quizizz. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuat soal dari awal lagi. Kemudian di quiz juga kita prinsipnya itu saling berbagi dan saling berkolaborasi. Jadi kalau nanti kita ada lihat soal guru lain mau kita edit, boleh langsung diedit, nggak usah izin, nggak perlu proses-proses yang rumit. Jadi tadi Bapak Ibu yang harus kita tadi kita pegang prinsipnya, quiz itu gratis, quiz itu mudah digunakan, dan quiz itu akan membantu pekerjaan Bapak Ibu. Nah, semoga dengan hal-hal ini itu cukup bisa menyemangatkan kembali Bapak Ibu untuk belajar quiz untuk beberapa sesi ke depan. Saya selaku perwakilan dari Quizizz mengucapkan selamat belajar. Nanti kalau ini sertifikatnya langsung dari Pak Sucipto ya. Meskipun saya agak lupa Pak Sucipto nanti pakai template yang dari kami atau dari Pak Sucipto sendiri, karena kemarin Pak Sucipto ini juga termasuk trainer yang spesial karena ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan gitu ya, dengan instansi komunitas guru di Batu dan Malang gitu. Jadi insya Allah ini bisa bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar. Mohon maaf ketikanya. Tapi diaminin Pak, diaminin. Siapa tahu nanti punya owner apa gitu. Iya. Atau saya jadi salah satu CEO-nya ya. Gitu sudah Pak. Assalamualaikum Mr. Umar. Gimana Pak Sipto? Ya, ini terima kasih atas sambutannya untuk memberi pembukaan. Perlu saya tanyakan, mungkin nanti ada partisipasi lah. Ini peserta ini yang ikut dalam pelatihan saya ini, saya apresiasi untuk mendapatkan beberapa yang kami pilih itu untuk mendapatkan akun super saya nanti ini. Mungkin ini
kemarin kan di grup itu ada yang apakah akan dapat kaos dan lain-lain, nah seperti itulah. Oh, lah kemarin Pak Kenapa Cipto, Hamster Umar bisa ya kemarin satu Pak, dua lah seperti itu. Berharap, Pak. kemarin Pak Cipto pesen yang tote bag-nya nggak Pak? Tidak, yang itu tidak. Oh, kalau mungkin tote bag yang bisa ya, saya Oh, ya. saya takut PHP, saya belum bisa janjiin berapanya. Tapi biasanya kalau pelatihan yang kalau yang kami adain dari komunitas kuis sendiri, biasanya kalau biar seru tuh ya, biasanya kalau saya kasih ada kuis gitu, nanti biar tambah semangat. Ayo yang menang dapat tote bag. Gitu. Sebenarnya tote bag tuh nggak mahal-mahal banget, Bang. Itu kalau kita main kuis ada hadiahnya itu kan, wah kita kayak makin bersemangat. Nah, cuman nanti Terima nanti kasih. coba saya usahakan ya Bapak Ibu ya, cuman karena saya harus koordinasi sama vendor. Karena saya tuh tidak megang tote bag-nya di rumah saya, tapi itu ada di vendor. Cuman nanti insya Allah nanti tote bag bisa coba saya usahakan. Tapi luar itu semoga nanti ada atau tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk belajar. Dan yang kedua kalau soal super akun yang super Bapak Ibu, sebetulnya program super trainer ini kita akan ada terus sampai akhir tahun gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang mungkin sebelumnya sudah pernah belajar Quizizz dan mungkin di sini makin paham gitu ya dan ingin akhirnya bersama-sama dengan Pak Sucipto untuk semakin mengembangkan Quizizz di wilayah Batu Malang atau sekitarnya gitu ya. Nanti silakan karena kami buka setiap sebulan atau 2 bulan, silakan gabung aja di grup Facebook kami komunitas Quizizz Indonesia. Itu nanti semua informasi kita update di sana. Seperti itu. Gitu Pak Sucipto. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih Pak atas hadirnya di virtual. Nanti siapa tahu bisa luring ya Pak Cip ya sama Bapak Umar ini, wah keren-keren. Iya, nanti saya kalau main ke Malang saya mampir-mampir ya. Pak Pinara, monggo Pak Pinara, welcome. Saya pernah ke Bromo, jadi saya suka jalan-jalan Bapak Ibu. Ya saya suka banget lah jalan-jalan saya udah ke Papua, ke Sulawesi, ke banyak tempat. Dan menurut saya Bromo salah satu tempat yang paling bagus dan paling enak aksesnya gitu. Kadang kalau di daerah timur itu kan tempatnya bagus, tapi aduh kita harus repot banget. Kalau di Bromo, ya, Pak, ya? di Bromo itu udah enak banget lah gitu. Wah, naik jeep. Orang Malang Awesome. siap jadi guide-nya ini Pak Umar. Siap. Oke. Oke, Silakan terima kasih. dilanjutkan Bu Iya, Demi. terima kasih Pak Pak Cipto. Umar, saya lanjutkan. Bapak Ibu, perkenalkan untuk pemateri kita yang spektakuler malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Pas Jumat malam ya Pak ya, tepatnya Pak Cipto. Jumat malam yang barokah. Oke. Bapak ini adalah Bapak yang spektakuler, adalah Pak Sucipto SPD SD, Guru SD Negeri Junrejo 2 Batu, Malang. Kalau orang terkenalnya Malang ya Pak ya, Batu, padahal sendiri itu sudah kotatif Batu. Nah, Jawa Timur Bapak Ibu. Pak Sucipto ini adalah pemateri yang kalau saya bacakan satu-satu itu panjang, tapi tidak apa-apa agar Bapak Ibu sekalian ini tahu CV siapa Pak Sucipto itu. Tadi yang pertama sudah. Yang kedua, Pak Sucipto adalah Quizizz Super Trainer Indonesia Angkatan 1, Wilayah Batu tahun 2021. Kemudian pemateri IHT SDN Tema 1 Batu 2021 menggunakan akun Office 365 secara daring ya Pak ya. Nanti dijelaskan nanti Pak Sucipto boleh nih kalau saya kurang mengurangi materi apa saja monggo Pak Sucipto tambahkan. Kemudian pemateri web Diklat 4 PGRI Kota Batu. Wah banyak banget jadi pemateri ini. Berikutnya pemateri pelatihan online PGRI Kabupaten Mojokerto 2020. Pemateri PGRI Batu tentang pengembangan video pembelajaran. Kemudian juga pemateri akun Office 365 di masa pandemi. Juga ada beliau sebagai pemateri ada kelas di ETV tahun 2020. Ini kayaknya TV lokal ya, di Batu ya Pak Sucipto. Kemudian berikutnya beliau juga guru pembimbing lapangan atau PPL PPG mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Sampai nggak cukup ini saya tulis Bapak Ibu. Nah, berikut juga Pak Sucipto adalah Ketua Bidang Infokom PGRI tahun 2021 sampai 2025.
Berikutnya, yang mungkin ini terakhir, Ketua SLCC PGRI Kota Batu juga 2021-2025. Tentunya masih banyak nanti prestasi-prestasi dari Pak Sucipto yang akan beliau jelaskan bagaimana Pak Sucipto bisa menjadi super trainernya atau khusus super trainer Indonesia. Monggo Pak Sucipto, untuk menyingkat waktu, kita mulai dengan materi awal atau pembukaan dari Pak Sucipto. Waktu dipersilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Demi Pristivona. Nah, ini teman baru terasa lama, ya. Kita mungkin kenalnya baru ya 1 bulan, Bu, ya. Iya, 1 bulan yang lalu. Oke. Nah, teman-teman yang lain juga, semuanya ini benarnya teman semua masuk dalam webinar kali ini, ya. Ini ada yang dari teman-teman di sekolah saya yang lama, teman satu organisasi, teman GTT, ada teman dari daerah asal saya, teman-teman, banyak semuanya, sepertinya teman semuanya ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mendukung kegiatan ini. Saya sangat bersyukur sekali. Awalnya ya sebenarnya ya pesimis juga mengadakan ini karena saya oleh Mr. Umar itu ditarget minimal harus 100 peserta, ya. Alhamdulillah WA grupnya sampai tidak cukup, berarti kan sudah sangat berkah sekali. Terima kasih Bu Demi sangat mendukung saya. Beliau ini ya promotor lah, salah satu provokator yang mengakibatkan yang menjadi penuh sampai tidak cukup. Ini beberapa masih antri di belakang ini, belum bisa masuk di grup Wapri saya, ingin masuk sudah tidak bisa, ya. Nanti kalau ada yang keluar akan diberi informasi, ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, saya sangat terkesan sekali atas kegiatan ini, berjalan dengan sangat lancar menurut saya, ya, sangat sukses. Ini awal ini sudah masuk 147 peserta. Ini sudah di separuh. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja ini saya sampaikan beberapa hal supaya perjalanan kita nanti lebih jelasnya. Okay. Izin share screen untuk saya awali Bapak Ibu dari flyer yang saya bagikan ke panjenengan. Di situ ada fasilitas, ya. Ini saya jelaskan, sertifikat 32 JP, akun super quizzes itu ada tanda bintangnya, next quizzes trainer itu ada tanda bintangnya, ya. Sertifikat 32 JP itu nanti akan insya Allah didapatkan oleh semua, yang penting panjenengan mengerjakan tugasnya. Kita akan nanti mengikuti 3 sesi yang akan kita ikuti setiap Jumat malam Sabtu. Tugasnya cuma 2. Jadi pertemuan 1 dan pertemuan saja untuk tugas. Untuk pertemuan 3 itu hanya pemilihan 20 nanti, ya, 20 peserta yang berprestasi itu. Untuk yang ketiga, yang pertemuan 1 dan 2 nanti ada tugasnya yang mungkin saya share di WA group, sudah bisa dilihat di situ. Nah, sertifikat ini yang mengeluarkan khusus Indonesia sendiri dari Mr. Umar, ya, yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang disampaikan oleh Mr. Umar itu saya laksanakan secara jadi itu khusus guru-guru di Kota Batu. Itu khusus guru di Kota Batu yang saya laksanakan secara tatap muka. Tapi yang ini sertifikat langsung dari Quizzes Indonesia, nanti dari Mr. Umar. Selanjutnya akun super quizzes itu nanti kami berikan super tim quizzes. Ini akun super tim kepada siapa? Kepada 20 peserta. 20 peserta yang nanti berprestasi. Nah, nanti
setiap di akhir sesi nanti akan saya tes. Tesnya mudah, jumlahnya cuma 5 soal, jadi tidak banyak, cuma 5 soal. Nanti kita akan bermain game di situ. Nah, 20 urutan tertinggi itulah yang rata-ratanya nanti sampai itu ya, sampai pertemuan 3 gitu. Sampai pertemuan 3 yang rata-ratanya tertinggi 20, dialah yang berhak mendapatkan akun Super Team Quizzes. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu Next Quizzes Trainer, itu adalah nanti bagi peserta yang berprestasi ya, untuk saya kan nanti setiap panjenengan itu Mr. Umar khususnya bisa melihat ya, track record panjenengan di quizzes itu bisa melihat. Jadi beliaulah yang akan memilih, saya cuma merekomendasikan saja. Jadi beliau yang akan memilih siapa-siapa yang dijadikan next trainer. Saya adalah super trainer angkatan 1. Sekarang itu sedang berjalan pelatihan untuk super trainer angkatan 2. Jadi nanti setelah ini juga ada angkatan. Situlah nanti saya bisa memberi rekomendasi mungkin dari teman-teman ini peserta yang bisa dijadikan trainer berikutnya lah gitu. Nah, nanti untuk pemilihannya kita serahkan kepada Mr. Umar sebagai representatifnya dari perwakilan untuk Indonesia dan Malaysia. Menurut saya itu sudah jelas Bapak Ibu, karena waktunya sudah semakin malam. Selanjutnya untuk kali ini yaitu materi yang pertama yaitu tentang quizzes, dasar quizzes. Seperti disampaikan oleh Mr. Umar tadi, untuk quizzes halo, suara saya cukup jelas, Bu Demi? Jelas, Pak. Sangat jelas. Jelas, Pak, suaranya. jelas, bisa didengar. Jangan ngantuk ya, Bapak Ibu. Ayo semangat. Semangat 45, Bu. Sambil ngeteh, Bu, jadi semangat. Nah, sambil ngopi tuh, Bapak. Pak Alif, jangan tidur. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah tampak ya screen saya. Ini untuk platform quizzes. Ini adalah platform berbasis website. Jadi panjenengan kemarin kalau ada yang tanya, kita harus instalasi apa Pak? Itu kita tidak perlu instalasi, ya. Kita cuma nanti registrasi saja. Kita menginstal sebuah aplikasi seperti aplikasi yang lain, seperti kalau kita membuat video pembelajaran itu harus install aplikasi, karena ini aplikasi berbasis web, jadi kita tidak perlu install, hanya kita nanti akan registrasi saja. Khusus banyak sekali manfaatnya. Kemarin materi sudah saya share di WA Group, bisa dipelajari sebagai pengetahuan dasar panjenengan yang mungkin belum pernah, yang sudah pernah ya sudah berpengalaman, nanti kita sharing sama-sama saja. Oke. Nah, di sini bukan berarti yang paling pintar dari panjenengan, tidak. Kita sama-sama saja. Nanti yang panjenengan ketahui bisa kita sharingkan bersama di sini. Itu. Nah, cara yang pertama yaitu ketika registrasi mau daftar quizzes, aplikasi quizzes, itu harus kita buka browsernya dulu di Google Chrome. Nah, di browser itu langsung kita ketik
ketik quizzes ya, atau quizzes.com ya, quizzes.com. Oke, ini Bapak Ibu, jadi nanti silakan diketik quizzes. Dan itu akan muncul seperti ini. Ini nanti silakan saja langsung diklik salah satu tautan dari quizzes tersebut. Ini adalah tampilan pertama untuk quizzes. Nah, bagi panjenengan yang belum pernah daftar, berarti harus klik sign up ini. Yang sebelah kanan, ya, pojok sebelah kanan, pojok atas sebelah kanan. Kita santai saja ya. Pojok atas sebelah kanan itu ada tulisan sign up. Ini langsung kita klik. Jika sudah klik akan tampil seperti ini. Ini langsung kita pilih. Kalau saya ini pilih yang sign up di Google. Jadi kita nanti memasukkan akun Google kita. Nah, akun Google mana ada pertanyaan, pakai belajar ID apa email pribadi yang @gmail.com sama saja. Okay. Coba aja nanti belajar ID dari penyimpanan kan lebih leluasa, okay. Itu bisa dipakai. Nah, nanti kita memasukkan email biasa itu aja yang belakangnya @gmail.com seperti itu, semuanya nanti bisa dipakai. Nah, nanti di tugas itu ada pertanyaan juga seperti itu. Pertanyaannya itu tulislah atau sebutkan akun quizzes. Nah, berarti ya akun Gmail yang buat daftar itu ya, yang ditulis yang itu. Jika sudah dengan Google, nah kita masukkan itu. Nah, seperti ini saya bisa nanti kita tinggal pilih aja, klik yang mana, misalkan kita pakai ini. Berarti nanti jenengan kan sudah ada akunnya, biasanya sudah terekam. Jadi kamu tinggal klik aja. Kalau memang belum terekam ya berarti ya ketik aja. Ya, menggunakan akun jenengan. Saya klik untuk akun saya. Kemudian kita masukkan password masing-masing. Sudah dimasukkan password, diketik yang next. Nah, ini kita sudah tampil di quizzesnya, gambarannya seperti itu. Nah, ini bagian-bagian quizzes. Yang pertama, ini ada tulisan tingkatkan ke super. Nah, ini masih dasar. Nanti kalau akunnya super, ini tulisannya super langsung. Kalau ini ke super, berarti ini masih akun basic. Akun basic ini gratis, semuanya bisa dipakai untuk keperluan pembelajaran interaktif kita. Lalu, kemudian di sini ada buat. Ini jika kita ingin membuat soal interaktif atau presentasi. Jadi ada dua macam, ya. Bisa bentuk soal, bisa bentuk presentasi. Presentasinya interaktif. Jadi kalau kita pakai presentasi quizzes itu, misalkan kita presentasi dengan siswa itu menjawab langsung dengan nulis di situ juga bisa. Jadi seperti ya sekarang di Google Classroom, di Google Sheet juga ada seperti lebih interaktif lah, nanti kita coba aja. Selanjutnya cari ini jika kita ingin mencari yang tadi disebutkan oleh Mr. Umar, yaitu mencari soal-soal yang ada yang dibuat oleh guru lain, Kita misalkan ngajarnya sudah jam 7 belum siap. Kan mau buat soal kok lama nantinya, daripada membuat lama, cari aja miliknya guru lain, kita adopsi, itu boleh ya, di khusus diperbolehkan. Jadi kita tinggal cari saja, itu boleh. Selanjutnya
ada menu kuisku. Kuisku ini adalah kuis-kuis yang telah kita buat. Kuis yang telah kita buat itu ada di menu kuisku ini. Semua kuis yang pernah kita buat nanti akan terekam di. Kemudian ada hasil. Hasil ini adalah semua nilai yang kita ujikan kepada siswa kita. Jadi nanti akan terekam di hasil ini. Jadi bisa kita download bentuk Excel, itu bisa. Sesuai hasil dari siswa yang mengerjakannya itu. Jadi hasilnya seperti apa nanti bisa kita lihat di hasil. Berikutnya ada kelas. Kelas ini kita bisa buat kelas. Kelas itu dengan kuisis langsung juga bisa. Kita integrasikan dengan apa ini? Google Classroom juga bisa. Nah, kemudian pengaturan. Pengaturan ini bisa kita atur mulai dari segi bahasa. Misalkan nanti awal panjenengan masuk, nanti bahasanya ini bahasa Inggris. Bisa kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Tuh. Ini beberapa menu yang ada dalam kuisis. Selanjutnya, cara membuat soal kuis. Bagaimana kita mau membuat soal kuis. Nah, ini seperti ini caranya. Yang pertama adalah kita klik. Suaranya hilang Pak Cip, muncul Suaranya hilang hilang? suaranya. Kurang keras ya? Iya, kurang mendekat Oke. ini ke ini. Tak mendekat saya. Buat, ya setelah kita klik buat, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya. Muncul seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan. Pilihan kuis, ada pilihan pelajaran. Kuis itu berarti kita buat soal. Soal untuk siswa kita dengan 5 jenis soal. Pilihan ganda. Bisa isian, banyak jawaban, bisa polling atau survei, atau kotak centang. Tuh, ada 5. Ada 5 jenis soal. Atau kita bisa buat pelajaran ini maksudnya adalah presentasi. Seperti PPT itu. Seperti PPT tapi nanti lebih interaktif seperti itu. Nanti kita klik yang ini. Ya. Setelah itu akan tampak seperti ini. Kalau sudah buat kuis seperti ini, kita ketik di sini. Kita mau buat soal apa? Soal latihan bisa. Misalkan lagi tema 1 kelas 5 atau apapun panjenengan mau inginkan. Kalau sudah kita pilih matematika itu termasuk apa ya? Termasuk matematika. Misalkan soalnya bahasa Jawa. Di sini pilihan bahasa Jawa, jadi kita pilih bahasa dunia. Soalnya IPS berarti ya ilmu sosial. Kalau tematik nanti ada dipilih di sini ada lainnya itu ada nanti ada. Sudah ditulis sudah di salah satu jenis soalnya sudah nanti langsung kita klik selanjutnya ini. Klik selanjutnya. Kalau sudah seperti itu, nah seperti ini ya tampilan untuk setelah kita membuat soal tadi. Judul tadi ada di sini menjadi latihan soal matematika. Soal itu bisa kita buat beberapa jenis, ada 5. Yang pertama itu ada pilihan ganda. Jadi jawabannya 1. Pilihannya maksimal bisa dibuat hanya 5 pilihan, ya, maksimal 5, tidak bisa buat 6, tidak bisa. Banyak jawaban itu berarti siswa itu menjawab lebih dari 1. Misalkan yang termasuk kota di Jawa, ada Surabaya, ada Semarang,
ada Denpasar lah, pilihnya kan Surabaya, Semarang seperti itu. Bisa isian singkat, bisa survei, bisa isi. Ini ada 5 ini. Pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, dan isi. Itu adalah 5 jenis soal kuisis. Kalau sudah, nah ini adalah jika kita malas buat soal ya. Kita malas buat soal, kita bisa ngambil soal saja dari ini. Dari ini kita langsung set aja. Kalau tadi sudah diberi judul, klik yang ini, klik yang cari ini. Nanti kita akan ditunjukkan seperti ini. Nah, ini ya, ini bisa kita sesuaikan. Soalnya itu untuk siapa? Untuk SD ya kita klik yang SD. Untuk SMP, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian subjek ini kelas berapa? Kelas berapa? Misalkan kelas 6 ya tulis kelas 6. Jumlah soalnya berapa? Ada pilihan nanti 10, 20, dan lain-lain. Kemudian bahasa. Bahasanya bisa kita pilih bahasa Indonesia. Tuh. Selanjutnya, kalau sudah ya, sudah. Misalkan soal ini cocok, misalkan ya. Soal ini cocok. Kita mau pakai, oh ini cocok ini. Bisa saya teskan kepada siswa saya. Ini kita klik add ini. Nanti otomatis masuk. Kalau tidak kita klik add, misalkan ini tidak cocok. Ini tidak cocok, ya tidak usah kita add. Yang masuk cuma yang ini saja. Yang merah ini adalah jawaban salah. Yang hijau ini adalah jawaban yang benar. Seperti itu. Seperti itu kalau sudah selesai, baru nanti di sini ada tanda panah, ada ini ya. Tanda panah, nah itu kita klik tanda panah itu. Nah, atas kanan itu kita klik, nanti kita akan kembali. Ini masih pilihan bahasa. Kita add ini, add. Lalu, selanjutnya selesai. Nah, tampilan yang terakhir seperti ini kita tambahkan saja, tambahkan logo. Kita langsung upload dari laptop kita, kemudian pilih bahasa, kemudian pilih kelas yang akan kita berikan kepada kelas berapa. Tuh, di sini ada pilihan. Nanti ada 2 pilihan. Pilihannya ada publikasikan atau pribadi. Kalau publikasikan, nanti guru yang lain bisa ambil soal panjenengan, bisa diadopsi oleh guru yang lain. Tapi kalau jika tidak ingin diadopsi oleh guru yang lain, nanti ingin disembunyikan supaya tidak diambil oleh guru yang lain, bisa kita klik yang pribadi. Yang pribadi. Untuk kalau sudah kita pilih seperti ini lengkap, baru kita klik simpan. Tampilannya akan seperti ini. Soalnya sudah masuk, ini. Kemudian ininya sudah lengkap. Logo sudah ada, latihan sudah ada, untuk kelas berapa sudah ada. Itu. Kalau sudah semua, kita klik terbitkan. Atas kanan. Ya. Atas kanan, kita klik terbitkan. Terbitkan. Sudah kita klik, sudah jadi, ya sudah jadi. Ini sudah keluar, judulnya, logonya sudah keluar, soalnya ini ada jumlahnya ada 5. Ini adalah untuk soalnya seperti itu. Sudah, kalau sudah seperti ini, bagaimanakah cara kita menugaskan kepada anak-anak? Itu ada 2 jenis. Ya, bisa kita buat kuis langsung, nanti kita praktekkan, atau kita berikan pekerjaan rumah. Bedanya kalau kuis langsung, berarti langsung. Link kita share kepada siswa melalui WA grup bisa, kemudian kita tunggu siswanya masuk semua, kalau sudah kita mulai tes. Nanti akan langsung live, apa yang betul, nilainya paling bagus akan di atas, sesuai peringkat, sesuai ranking yang dia dapatkan. Yang terendah berarti di bawah. Kalau sudah kita rasa sudah cukup, berarti kita langsung
Kalau kita rasa sudah cukup, berarti kita langsung ini, langsung kita tutup. Langsung kita tutup. Itu untuk kuis langsung. Jika untuk pekerjaan rumah, itu ketika link ini kita bagikan kepada siswa, siswa tidak harus mengerjakan pada hari itu juga. Bisa kita batasi. Bisa dikerjakan besok, bisa 2 hari kemudian bisa, tergantung kita membatasinya sampai tanggal berapa. Itu bisa. Jadi tidak harus langsung. Selanjutnya, nah ini adalah pengaturan untuk soalnya. Nah, kita pilih klasik. Tuh. Kemudian ini ada beberapa pengaturan. Upaya peserta. Ini ada tulisan tak terbatas. Peserta kalau ditulis tak terbatas, ini misalkan dia sudah mengerjakan satu kali dia ingin ngulangi lagi itu bisa. Ingin ngulangi lagi bisa. Kalau tak terbatas. Tapi kalau misalkan kita batasi cuma satu, itu ya berarti dia cuma jawab satu kali, ngulangi lagi tidak bisa. Tuh. 2 berarti cuma bisa mengulangi 2 kali. Tuh. Kemudian name factory ini adalah saya sarankan dimatikan saja. Karena kalau kita hidupkan, nanti akan muncul nama-nama yang disiapkan oleh pabrik. Jadi namanya bukan namanya siswa, jadi namanya itu nama lucu-lucu gitu. Kita nanti akan ketika merekap nilainya itu yang kesulitan. Dan nanti akan bisa merekap nilainya. Jadi dimatikan saja. Tuh. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Misalkan kalau kita klik hidupkan, nanti akan muncul ketika anak setelah menjawab, jawaban yang benar akan muncul. Tapi kalau kita matikan, anak tidak tahu. Tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Berarti setelah anak-anak selesai mengerjakan semua, nanti jawaban yang benar akan muncul. Itu jika kita hidupkan. Selanjutnya, pertanyaan diacak. Kalau diacak berarti ya setiap siswa menerima soal yang berbeda-beda. Jadi nomor satunya itu berbeda. Pilihan jawabannya bisa diacak, bisa tidak. Itu tergantung pengaturan panjenengan. Kalau sudah diatur semua, dirasa sudah cukup, langsung klik lanjutkan. Seperti ini adalah tampilan jika link sudah kita share. Kita share kepada siswa, nanti tampilannya seperti ini. Siswa, ini kalau langsung ya, ini berarti kalau langsung, siswa nanti akan muncul namanya di sini. Yang sudah masuk akan muncul semua. Akan muncul semua, semakin banyak semakin banyak. Nanti kalau sudah lengkap, oh siswa saya ada 30, berarti sudah ada tulisannya di sini, ada tulisan 30 siswa, berarti sudah masuk semua. Kalau sudah masuk semua, itu nanti klik yang mulai ini. Tuh. Bagaimana caranya membagikan link? Link kuisis bisa dibagikan dengan kode bisa, atau dengan link biasa. Nanti klik yang ini, dapatkan link itu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kuisis bisa kita integrasikan dengan Google Classroom bisa, dengan Microsoft Teams bisa, dengan lain-lainnya juga bisa. Oke, itu. Kalau memang kita ingin bagikan di WA Group, berarti langsung ini aja, klik salin link. Ini klik, kemudian dibagikan di WA Group. Tuh. Nah, kalau sudah itu, berarti nanti anak-anak kalau masuk seperti ini ya tampilannya. Nah, seperti itu kira-kira cara membuat kuis. Setelah ini saya praktekkan saja. Masih ada waktu ini, Bu Demi? Siap, masih Pak. Kurang Lanjut. berapa menit ya? Kita kalau masih lama lupa sebetulnya 45 menit ini kalau 20 ya. 30. Ya, terima kasih. Berarti masih lama ini ya. Supaya lebih jelas langsung saya praktekkan saja Bapak Ibu. Nanti panjenengan bisa langsung mencoba ya, langsung mencoba. Ini adalah tampilan kuisis saya. Akun kuisis saya karena saya sudah daftar jadi otomatis sudah masuk ya. Nanti panjenengan yang belum daftar harus daftar seperti itu tadi. Ya. Tuh, caranya yang pertama itu adalah kita buat ini.
klik buat. Nah, begini ya. Kemudian pilihan kuis. Kita beri judul. Misalkan IPA ya. Kelas 5 seperti itu. Karena IPA berarti kita masuk ke pengetahuan alam. Nah, sudah. Selanjutnya kita klik ini selanjutnya. Nah, seperti ini. Jika kita ingin buat soal sendiri sekarang ya, dan ingin buat soal sendiri, saya klik yang ini. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita mau masukkan soal IPA itu apa ini IPA ini? Gunung aja ya. Gunung apakah ini? Oh. Hewan ya? Oh iya, hewan. Yang termasuk kita saya. Yang termasuk hewan. Oh, jangan. Apa itu? Ya, mamalia. Misalkan gitu. Mamalia adalah misalkan seperti itu ya. Nah, ini langsung kita misalkan mau cari gambar hewan. Nanti otomatis kita nanti cari gambar hewannya di ini bisa kita copy link, bisa cari di laptop. Kalau kita mau copy link, nanti kita langsung ambil aja di sini ya. Kan mamalia. Mamalia, kita cari gambarnya, kita pilih salah satu. Nah, ini bisa kita copy begini. Salin alamat gambar. Ini kita klik, kita ke khusus, ini kita tambahkan. Nah, ini akan muncul gambarnya langsung di sini. Ya. Tuh. Kita coba lagi yang kedua. Kita cari di sini lagi. Tapi kita yang bukan mamalia. Predator. No, predatornya begini ya. Buaya gitu aja lah. Nah, Dari ini papalianya. Oh iya, papalia. Papalia. Misalkan itu papalia. Nah, ini buayanya. Oh, nanti ya wis. Ini ya buaya. Salin alamat bar. Tuh. Langsung kita tambahkan di sini. Ya. Ya, seperti itu akan otomatis masuk. Nah, untuk kunci jawabannya itu kita klik saja. Oh, ini jawabannya yang ini. Tuh. Cari lagi lah. Selain buaya apalagi nih? Singa menyusui apa enggak ya? Pak Ayah lagi, Pak. Oh iya. Tadi buaya, Pak Ayah. Biar nggak ngantuk, Bu Demi. Iya, betul Pak, betul. Ada. Oh ya, misalkan ada 3 ini ya. Ada 3 soal. Kalau sudah seperti itu, kita bisa atur waktunya juga. Waktunya ini anak-anak kita beri waktu berapa jawabnya? 30 detik kah? Atau 10 detik kah? Nah, itu ada di sini. Ya. Itu kemudian kalau sudah dirasa sudah cukup, langsung kita simpan ini. Simpan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang pertama. Seperti itu. Sekarang kita kesuwen, terlalu lama buat soal. Nah, mau yang cepat. Nah, ini aja langsung klik di sini ya. Search ini. Namanya teleportasi ya atau teleportasi. Nah, ini sudah ada ini. IPA kelas 5 sudah ada. Kita tinggal milih aja.
Ini cocok apa enggak? Enggak cocok misalkan. Yang cocok yang bawah ini. Yang ini yang cocok ya. Kita langsung klik tambahkan. Nah, misalkan yang lain. Ini yang cocok yang ini. Tambahkan. Nah, kalau sudah langsung kita tanda panah itu. Nah, ini sudah masuk di sini semua soalnya. Jadi langsung ada 3 soal. Tuh. Kalau sudah, nah ini identitasnya kita tambahkan dulu. Nah, ini tambahkan misalkan tambahkan logo. Logonya ditarik di komputernya. Dari komputernya dan logo, misalkan Kota Batu saya ya. Nah, langsung klik aja. Nah, sudah masuk. Bahasanya bahasa Indonesia. Selanjutnya kelas berapa? Kelas 5 ya, kita pilih kelas 5. Kelas 5. Nah, kita publikasi apa enggak? Karena ini latihan ya, saya buat pribadi aja. Kalau sudah, kita simpan. Ya, itu sudah, identitasnya sudah keluar di sini. Oke. Lengkap. Kita rasa soal sudah lengkap. Ini sudah lengkap. Nah, kita klik terbitkan. Terbitkan. Ya, kalau sudah kita terbitkan, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita langsung salin link. Nah, link inilah yang nanti akan kita bagikan ke siswa. Tuh, itu caranya seperti itu. Mungkin itu dulu Bu Demi, nanti saya ingin satu tanya jawab ya Pak ya nanti ya. Jangan tanya jawab dulu Bu. Ini mau bukan dulu. Satu apa ini? Satu orang saya inginkan presentasi. Nah, mungkin, Pak Leo, ya, Pak Leo. Ya, nanti supaya Pak Leo supaya yang pakai laptop aja ya, yang pakai laptop. Ya, okay. Nah, nanti supaya kita bisa benar-benar bisa mempraktekkan. Atau ada yang ini? Monggo ditawarkan, Pak. Ditawarkan dulu ya. Ada yang mungkin mau presentasi? Selain yang saya sebut tadi, Pak Leo soalnya WA Pak tadi. Oh ya. Saya mau jadi apa? Masternya tadi loh yang Bapak tawarkan tadi. Wah, oh iya, jadi beliau antusias banget ini. Tadi udah WA ini saya baca. Udah punya calon berarti. Sudah punya calon. Pak Leo siap? Pak Leo Wonogiri. Halo Mana, Pak Bu? Leo, monitor. Oke, Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam. Itu ditantang sama Pak Sucipto ini. Oh, ditantang ya Pak Sucipto ya. Iya, tak tantang. Biar agak ini ditantang ini sama Pak Sucipto. Ready ya presentasi? Pak Leo monitor. Tantangannya Pak Sucipto, monggo Pak Sucipto. Tantangannya tadi Leo bisa presentasi mulai awal dari registrasi. Berani apa enggak, Pak? Oh, tentu berani om ini master. Betul. Harus semua master nih, Pak. Banyak masternya ini di sini nih. Nah. Monggo Pak Leo diberi kesempatan. Oke. Saya buka dulu berarti. Oke, monggo Bapak. Saya tunggu. Soalnya tadi ini dapat master Google ya? Master Google di Wonogiri nih Pak. Oh iya. Nanti kita ikuti Pak ya. Beliau mau ini juga mengadakan webinar juga. Siap. Nanti kita langsung. Support yang penting saya dikabari ya Bu. Oke siap. Nanti di grup Penningcom P4TK. Oh, iya. Saya share. Kayaknya sudah deh kemarin. Mungkin masih sibuk ya, belum pantau ya. Nanti kalau misalkan ada yang lain juga boleh ya Pak Sucep, tidak hanya Pak Leo ya. Mungkin ada yang ini Pak Alif. Alif dari Jawa Tengah juga loh Pak Alif. Dari Maluku ada yang hadir enggak Pak ini? Saya tadi belum melihat satu-satu. Pak Alfi itu yang saya kenal. Siapa lagi? Monggo Bu Rayung, Bu Ayu. Pak Juri. Pak Juri, Lombok. Mana ini Pak Juri nih? Pak Juri nih ITF ini. Selamat malam. Oh itu Pak Juri ya? Pak Juri oke. Alhamdulillah Pak Juri. Terima kasih. Belum. Siap menyimak Bu. Oke, siap Pak Juri. Makasih loh Pak Juri. Iya, terima kasih. Sambil kita tunggu Pak Leo ya Pak ya. Ya. Mempersiapkan diri.
Waduh, dapat tantangan dari Pak Sucipto ini. Senang sekali bisa kolaborasi ya Pak Juri ya. Dari mana Iya. saja. Alhamdulillah bertemu lagi Bu Demi. Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Cipto Bu Demi. Ya, sebenarnya saya sudah pernah menggunakan Quizzes Pak Cipto sebelum di masa-masa ini, di masa-masa awal-awal pandemi itu. Awalnya itu memang saya menggunakan Google Form, terus mungkin karena ada suatu kejenuhan dari siswa dan juga ingin ada sesuatu inovasi dari saya sendiri, akhirnya saya menemukan ini Quizzes dan akhirnya nggih seperti yang awal-awal itu awalnya otodidak Pak. Jadi awal-awalnya. Tapi dengan adanya pelatihan ini saya semakin mantap. Jadi saya dulu sudah membuat, saya coba share screen ya. Wah, terjawab tantangannya Pak Cip ini. Saya dulu sudah membuat Quizzes ini untuk akun saya, untuk dengan akun Gmail. Saya juga sudah pernah mempraktekkan untuk membuat itu. Oh ini dia, ada penilaian kelas 5, penilaian tema 2, dan lain sebagainya. Workshop juga pernah saya gunakan dengan Quizzes. Jadi memang sangat menyenangkan sekali Bapak. Jadi awal-awal itu memang saya sudah membuat, tapi kemudian yang ingin saya membuat termotivasi lagi itu yaitu ketika teman saya itu juga memiliki akun super. Nah ini mohon perbedaannya nanti letaknya di mana nih Pak? Untuk akun biasa dengan akun super, istimewanya ada di mana? Sehingga nanti kita lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelatihan ini. Ini untuk contoh-contoh yang saya buat, mungkin bisa saya tampilkan salah satunya. Anu aja Pak, coba buat soal dari awal saja. Oh, buat soal dari awal. Oh, oke. Supaya yang lain mungkin belum pernah mengenalnya, supaya lebih paham. Gitu. Oh, oke. Langsung itu aja Pak. Oke. Ya, saya akan mencoba mempraktekannya. Yang pertama tentu saja login ya tadi, login dengan email Bapak Ibu. Kemudian kita buat create, kita buat quiz. Kita beri nama kuisnya, contoh penyampaian tema 9, subtema 1, dengan tematik biologi contoh. Ya. Akun Quizzes ini kita bisa menggunakan multiple choice. Oke. Isinya adalah Berarti ada Bapak Kota ya Pak Leo nanti ya? siap. Tadi Mama Lia, pasangannya Papa Lia. Sekarang Ibu Kota, nanti Bapak Kota. Biar nggak ngantuk katanya. Sudah semakin larut ini. Iya. Ini contoh yang multiple choice, jadi kita bisa memilih waktunya juga. Sehingga kita bisa tahu kapasitas siswa. Oh, untuk siswa membutuhkan jawab ini hanya berapa detik. Mungkin 30 detik ya. Kemudian setelah itu kita kunci jawaban dulu. Kita save. Nah, kita mau tambah lagi juga bisa Bapak Ibu. Mau pilih apa? Checkbox juga bisa. Kita contoh yang checkbox ya.
Detik saja. Ya, mungkin seperti itu Pak Cip. Ya. Untuk Kemudian Pak contoh share-nya, Pak, gimana? publisnya, kemudian publisnya. Oh, oke, publisnya. Oke, ini sudah dibuat, kemudian kita publiskan ya. Image-nya aja. Publik karena agar bisa diakses dengan siapapun. Ngeten Bapak? Oh ya. Ya, berarti nanti langsung kalau mau langsung berarti itu ya. Oke, Langsung share. live quiz, Oke. ya. Oh, bukan itu, Pak. Itu nanti yang akan diedit. Oh, Berarti oke, itu, yang ya. ini oke, start Ya, live berarti yang quiz. itu ya. Oke. Oke, terima kasih Ya, kesempatannya terima kasih Bu Demi, Pak Leo. Cip. Sama-sama. Wah, Oke. spektakuler ya Pak Cip ya. Nah, tepuk Tambah tangan satu semuanya lagi. Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Leo dari Wonogiri. Terima kasih Pak Pak Leo. Cip, cukup satu atau tambah lagi? Waktunya masih ada? Atau Ya, langsung tanya sekarang jawab? langsung kita tanya jawab aja Bu. Tapi Oke. saya jawab ini ya, tadi ada pertanyaan dari Oh ya, Pak yang, Leo dulu betul, ya. betul. Nggih, Untuk monggo. kelebihan akun super itu sebenarnya akan saya sampaikan di pertemuan ketiga. Tapi intinya begini, di akun super itu kita banyak sekali kelebihannya, bisa mengatur waktu yang kita tentukan sendiri itu juga bisa. Kemudian kita bisa masukkan video YouTube dan YouTube-nya bisa kita tentukan ya. Bisa kita potong. Misalnya YouTube-nya itu kita ambil yang depan saja kah, tengah atau belakang. Waktunya pun kita bisa ngambil itu mungkin tengahnya cuma 1 menit gitu bisa, atau setengah menit juga bisa. YouTube siapapun bisa kita masukkan di situ. Jadi itu beberapa kelebihan. Kemudian ada kita bisa masukkan website langsung di situ, link website kita masukkan langsung ketika presentasi, websitenya langsung tampil online di Quizzes. Tidak perlu membuka sheet lagi. Itu bisa. Kemudian banyaklah nanti di materi ketiga ya. Materi ketiga nanti kami sampaikan tentang kelebihan dari akun super ini ya. Tapi karena akun super ini berbayar, jadi ya enggak semuanya bisa mendapatkan secara gratis ya. Nah, nanti di sini nanti 20 orang lah yang akan dapat akun super tim yang Alhamdulillah. Nanti akan Siap. saya ya daftarkan ke Mr. Umar itu untuk akun super ini. Itu mungkin secara intinya. Nanti untuk lengkapnya saya sampaikan pada pertemuan ketiga seperti itu. Monggo Bu Demi bisa dibuka untuk pertanyaan. Oke, siap. Mungkin agar lebih ada interaksi lagi ya Pak, untuk pertanyaannya boleh disampaikan langsung melalui raise hand. Monggo yang berkenan untuk bertanya atau mungkin sharing di sini ya Pak Cip ya. Ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk raise hand. Atau boleh diketik di chat room mungkin. Halo Bapak Ibu, masih semangat kan? Ya, masih. Selamat malam Bu. Masih. Monggo siapa ini yang berkenan? Harus siapa ini, kayak orang-orang timur ini saya dengar ini suara ini. Saya Pak Juri. Oh Pak Juri masih. Oke, Ya. siap Pak Juri. Pak Juri mau tanya kan? Ya, begini Bu. Oh iya, oke. Monggo Kalau Pak Juri bisa, kesempatannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat di ETF dan yang lain yang hebat-hebat ini.
materi malam ini kalau bisa di-share di grup supaya bisa kita pelajari lagi besok paginya atau kapan. Kebetulan kemarin kita juga ikut di workshop computational thinking yang diselenggarakan salah satu perguruan di NTB, Bu, untuk guru SD. Jadi kayaknya nyambung gitu ya. Jadi nambah betul Alhamdulillah. ilmunya ini apa yang kita terima kemarin itu dengan malam ini insya Allah ada kontinuitasnya gitu ya. Oleh sebab itu kesempatan pada malam hari ini betul-betul merupakan satu kehormatan bagi saya bisa ikut bersama Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat ini. Itu mungkin terima kasih Bu Demi, Pak Cipto. Monggo Pak Cep langsung dijawab pertanyaan dari Pak Juri. Alhamdulillah ya tadi intinya Pak Juri bersyukur sekali bisa ketemu dengan kita dengan kenal dengan kita. Saya juga senang sekali Pak Juri kenal orang. Mungkin biasanya saya kan cuma kenal daerah sini-sini saja. Sekarang bisa kenal untuk orang-orang di luar Jawa lah. Jadi, terima kasih, salam kenal Pak Juri. Mungkin ada pertanyaan lebih spesifik Pak Juri. Ya itu materinya itu aja Pak. Jadi, iya. Supaya mudah dipelajari. Nanti untuk materi di-share via YouTube nanti ada link Iya. YouTube-nya kami siapkan untuk itu. Ya, terima kasih Pak Juri. Ya. Oke, terima kasih. Rupanya di chat room Pak Ian dari Jawa Barat ini juga minta materinya Pak sama dengan Pak Juri. Mungkin ada penanya lainnya, monggo Bapak Ibu sekalian, raise hand nggih. Izin bertanya. Yang mau bertanya. Nggih Bu Ayu ya? Rayung, Bu. Oh Bu Rayung, Jawa Tengah ini juga alumni Indonesia Teaching Fellowship Ruang Guru. Monggo Bu Rayung dari Jawa Tengah. Wah banyak dari Jawa Tengah ini ya. Iya. Monggo Bu Rayung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kaitannya dengan penggunaan kuisis ini, apakah kita nantinya itu bisa menjadikan kuisis ini istilahnya sebagai kalau orang bekerja itu bisa untuk dijadikan sambilan yang artinya nanti bisa menambahkan pendapatan. Mungkin dengan kita semakin banyak membuat kuisis di situ, kemudian nanti kok bisa banyak orang. Nah, apakah itu ada keuntungan tersendiri untuk kita? Mungkin itu saya yang saya putus-putus Bu Rayung ya, seperti kemarin-kemarin ya sinyalnya ya. Iya, sinyalnya tapi bisa disimak ini ya. Pak. Bisa. Oh iya, monggo Pak Cep, disilakan untuk menjawabnya. Terima kasih Bu Rayung atas pertanyaannya. Maksudnya itu ada royalti dari kuisis begitu nggih. Selama ini saya belum dapat informasi seperti itu. Iya, tapi betul. yang saya ketahui kalau jika kita ini menjadi trainer, kan trainer itu enggak, kalau di kuisis itu enggak gimana ya enggak permanen gitu loh ya. Saya misalkan ini ya sudah selesai tahun ini, target saya selesai ya sudah selesai. Nanti untuk next trainernya bukan saya lagi, ya misalkan dari salah satu dari panjenengan atau beberapa dari panjenengan nanti yang akan dipilih oleh Mr. Umar. Jadi saya bukan trainer lagi itu yang pertama. Kalau panjenengan sudah dapat lisensi trainer nanti secara khusus dari kuisis nanti ada fasilitas. Contohnya ya ini akun gratis super itu, kemudian Zoom ini saya juga gratis 500 peserta ini, kuota 500 peserta untuk setahun seperti itu. Kemudian ada juga seperti merchandise seperti kaos, seperti tote bag dan lain-lain, kalender seperti itu. Yang saya dapatkan ya seperti itu. Kalau dari segi finansial, terus terang saya ya belum dapat lah, sekarang tidak dapat itu, ya. Tidak dapat. Tapi kalau hal-hal seperti itu ya yang saya dapatkan seperti itu. Untuk segi finansialnya saya tidak tahu, karena saya juga ini kan belum sampai akhir tahun, ya. Jadi target saya ditargetkan oleh Mr. Umar kan sampai akhir tahun. Nah, baru nanti seperti apa, nah itulah baru tahu di situ nanti. Sampai sekarang ya seperti itu yang saya terima seperti itu.
Bisa saja Bu Rayu. Ya, intinya tetap Ya, terima aja kasih sudah ya. banyak hal positif yang kita dapatkan ya, fasilitas-fasilitas yang ada di situ ya Pak ya. Ya, ya seperti itu. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Dapat ilmu yang barokah, Iya, Bu Rayu, betul, Bu intinya Dewi. Itu ya. berhadiah surga. Amin. Betul. Bisa untuk saling berbagi. Betul, Bu, dari bagian teman yang lain. Pak Cep, ini ada beberapa pertanyaan dari chat room dulu ya, Pak. Ya, silakan. Dari Ibu Nurul Kusuma. Tadi dikatakan kuisis bisa dikolaborasikan dengan Google Classroom. Boleh dijelaskan, Bapak? Monggo, Pak Cep. Ya, terima kasih. Bisa dan sangat bisa, memang itu sudah jodohnya, istilahnya sudah suami istri ya, kuisis dan Google Classroom itu. Papa sama Mama tadi Ya, ya, Pak Papa Cep, ya? sama Mama. Dan memang sudah pasangannya, nggih. Itu nanti langsung bisa diintegrasikan. Caranya bagaimana lah, itu rencana pertemuan 2 itu, nggih. Untuk pertemuan 1 belum. Nanti di pertemuan 2 insya Allah kita juga akan kedatangan Mr. Asrullah, ini adalah Master Google Classroom. Jadi nanti panjenengan bisa tanya lebih banyak tentang Google Classroom di sana. Jadi saya nanti kan cuma kuisisnya, nanti yang integrasinya nanti Mr. Asrullah lebih paham lah. Karena saya setiap untuk pembelajaran saya di sini di sekolah saya itu saya pakai Microsoft Teams. Jadi kalau saya ditanya ke Microsoft Teams saya lebih paham. Tapi kalau ke Google Classroom ya saya cuma tahu sedikit saja, tidak begitu banyak karena saya tidak memakainya gitu loh. Kalau ke Microsoft Teams saya memang pakai, jadi saya tahu bagaimana integrasinya. Itu mungkin nanti di materi 2 lebih jelasnya. Di pertemuan kedua nanti akan dijelaskan oleh Mr. Asrullah lebih dalam. Itu Bu untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Dari chat ini banyak ya Pak, saya baca dulu pilihan-pilihan, terserah nanti yang mana Bapak yang ini ya. Dari Bu Ayu Puspitawati. Maaf Bapak, akhir-akhir ini saya aktif menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran. Namun hanya sebagai selingan atau boleh dikatakan sebagai salah satu penambah semangat siswa. Wah, nutrisi ini. Pertanyaannya, apakah nantinya lebih dipopulerkan di sekolah-sekolah sehingga semua guru tahu tentang aplikasi yang menyenangkan ini? Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu lebih pada apakah nantinya ini akan ada tindak lanjut terus untuk dikembangkan di sekolah-sekolah, Pak. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Itu daerah mana Bu Ayu ini ya? Bu Ayu apa dari Bali ya? Ya, saya dari Bali, Pak. Oh, Bali. Oke, Bali. Kalau Iya, Bali memang namanya takutnya salah Bu Ayu. Nggih, yang dari Bali. Ya, terima kasih. Bu Ayu, kalau tidak salah di angkatan 2 itu ada trainernya dari Bali. Memang training khusus ini dilaksanakan juga dengan tatap muka. Seperti saya di Kota Batu juga seperti itu. Saya sedang mengajukan proposal, tapi sebenarnya proposalnya sudah Ramadan kemarin itu sudah saya masukkan. Itu sudah diterima, hanya saya tinggal nunggu aja konfirmasinya dari Dinas Pendidikan. Nanti akan ada juga training ke sekolah-sekolah. Maksudnya kita undang guru-guru perwakilan dari sekolah itu untuk mengikuti ini training kuisis. Ya memang rencananya seperti itu. Ada jadi di daerah masing-masing. Seperti di Jawa Timur ini masih kurang banyak sekali trainernya. Kita cuma di angkatan 1 itu cuma 3 orang. Surabaya, Kediri dengan Batu. Yang lainnya masih belum ada. Lah itu kesempatan buat panjenengan semua. Termasuk Batu juga tetap berkesempatan karena ya kesempatan saya cuma ini saja. Nanti angkatan 3 ya sudah ada ikut ya. Cuma angkatan 1 aja itu. Semuanya masih berkesempatan. Tinggal bagaimana panjenengan memanfaatkan kuis ini nanti ada track record-nya. Itulah yang menjadi dasar dari Mr. Umar memilih. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada waktu Pak, biar semuanya tercover ya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Mira, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Ibu. Aduh, pukul berapa ini Ibu Mira? Masih semangat udah ini Ibu Mira. Jam 10. Oke, guru berdampak, ruang guru ini Ibu Mira ini. Siap. Pertanyaannya dari Bu Mira, apakah nilai dari siswa
bisa di-download seperti Google Form. Nah, itu Pak. Nah, ini saya presentasi ya. Oke, monggo. Ya, bisa sekali Bapak Ibu. Jadi dengan Google Classroom otomatis juga bisa. Kalaupun kita ambil di kursus pun juga bisa. Seperti ini, ya. Misalkan saya mau download salah satu hasil dari siswa, berarti kita lihat di hasil ini. Nah, di sini. Nah, ini sudah banyak sekali. Misalkan ini bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa. Pesan 104 ini, ya. Misalkan saya klik begini. Nah, ini akan muncul nilainya. Nah, ini dapat nilai 100-100 ada di atas ini. Kemudian yang bawah itu yang nilainya kurang-kurang. Okay. Kemudian kalau kita ingin ngambil, ini bisa kita cetak langsung. Print. Nah, kemudian kita unduh langsung di situ. Pilih yang unduh. Nah, ini akhirnya terunduh di sini. Bentuknya Excel. Nah, kita buka misalkan seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya untuk hasilnya. Kalau ingin langsung hasilnya, ini kan hasil per soal ya, istilahnya analisis soalnya. Nah, kalau ingin langsung nilainya di sini. Kalau saya ngambilnya dari akurasi ini. Jadi kalau 100% berarti nilainya dia adalah 100. Sudah sesuai namanya. Sini sudah namanya anaknya. Ini sudah namanya anaknya. Nah, ini tinggal kita pilih aja. Seperti itu. Itu untuk nilainya. Jadi bisa kita lihat langsung. Kalau ini analisisnya, nah, jawabnya kalau merah itu berarti yang salah. Kalau yang hijau ini yang betul. Seperti itu. Itu caranya melihat nilai. Jadi kita tinggal lihat di hasil ini. Hasil. Kemudian kita tinggal pilih aja mana yang sudah kita ujikan. Nah, ini sekali seperti itu. Ini sekali ya itu nanti yang bisa kita ambil misalkan untuk daftar nilai kita. Kalau panjenengan apa ini integrasikan dengan Google Classroom ya otomatis nilainya itu sudah masuk di Google Classroom. Tidak perlu lihat di sini. Di sini juga ada tapi yang di Google Classroom sudah keluar. Sama juga di tim juga seperti itu. Itu untuk melihat hasil nilai. Terima kasih Bu Emi. Iya. Selanjutnya. 2 pertanyaan lagi ya Pak, masih 15 menit ke depan. Dari Ibu Revi SD Negeri Sumber Pucung 7 ini, SD 7 Sumber Pucung. Wah, tetangga ini Pak. Apakah Quizzes bisa digunakan oleh HP Android dengan RAM kecil? Gitu Pak pertanyaannya Bu Revi. Ya, terima kasih. Sepanjang yang saya pakai itu tidak ada masalah dengan RAM HP. Ya. Justru kalau integrasi itu mungkin ada bermasalah untuk aplikasinya, aplikasi Google Classroom atau aplikasi timnya bermasalah. Mungkin ada kan HP yang RAM kecil. Tapi kalau Quizzesnya itu tidak ada masalah karena kan link aja kita bagikan link berbentuk web ya sudah mudah sekali seperti ya itu aja Google Form seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Selama ini saya belum pernah melihat masalah kalau hanya kita khusus Quizzesnya. Itu yang saya tahu. Oke. Cukup ya Bu Revi ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa ada yang mau resen lagi atau cukup dari chatroom aja Pak? Monggo saya manut moderator aja. Ya oke. Dari chatroom satu lagi. Dari Ibu Nur Daiyah Dwi S. Apakah kita bisa buat kunci jawaban di soal uraian? Karena kalau di Google Classroom kan nggak bisa. Mohon penjelasan Pak. Ya, terima kasih. Untuk soal uraian, kalau di Quizzes, jawabannya dihitung betul semua. Walaupun jawaban anak salah. Jadi nanti tetap aja seperti di Google Form itu harus kita periksa. Kalau kita tidak periksa berarti otomatis nilainya betul. Nilainya berarti
dianggap betul. Jadi dianggap nilai 100 seperti itu. Tapi kalau kita periksa misalkan kok oh enggak ini salah, misalkan kita kurangi bisa. Tapi jika tidak kita kurangi, tidak kita periksa, itu sudah otomatis betul. Seperti itu untuk soal uraian. Cukup Pak Cep? Oke. Cukup, kalau sudah cukup langsung saya tampilkan kuisnya biar nanti kita bisa betul, memilih masih ada. Iya betul 50 Pak, betul. Monggo, peserta monggo. ya yang Bapak Ibu, karena sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya, saya persilakan Pak Cep untuk memulai gamenya. Berapa Pak nanti yang dipilih Pak Cep? 20. Nah 20 itu maksudnya ini babak pertama loh ya, nanti ada Oh babak ya, kedua dan ada ketiga. sesi 2, sesi 3. Ya, Tantangan itu. pertama 20 Ya. untuk menuju ke akun super. Ya itu. Monggo, Soalnya Pak. mudah Bapak Ibu. Apakah Iya. ini perlu saya tampilkan dulu ya? Punya cukup mudah, jumlahnya 5. Coba ini saya pesan, jangan sampai nanti apa ini ya? Rahasia ini ya, istilahnya rahasia. Jangan sampai nanti ada yang tahu. Ini panjenengan saya beritahu jenis soalnya seperti ini. Okay? Ini soalnya mudah sekali. Ini soal nomor 1 seperti itu. Jadi nanti tinggal pilih saja. Kemudian soal nomor 2 seperti itu. Jadi tinggal pilih. Khusus websitenya itu kita harus klik yang mana. Kemudian soal nomor 3. Nah, jika mau buat akun kuis itu pilih yang mana antara 3 itu. Soal nomor 4, nah ini adalah panjenengan harus milih banyak jawaban ini ya, banyak jawaban. Pilih di antara icon-icon itu yang termasuk jenis soal yang mana. Itu ada 1 jenis icon yang tidak ya. Tuh. Yang terakhir, yaitu pada kuis pengguna memungkinkan mengambil soal. Jadi kalau kita mau ngambil soal dari guru yang lain itu harus pilih menu apa. Nanti harus diketik. Harus diketik. Itu untuk soalnya. Untuk tugas, Bapak Ibu, untuk tugas sudah saya share di grup. Nah, itu adalah seperti ini bentuknya. Nanti panjenengan tulis email panjenengan yang nanti ini untuk ngirim sertifikat. Di sini nanti sertifikat otomatis terkirim di email yang panjenengan tulis di sini. Kemudian tulis alamat akun kuisis. Berarti ini kalau panjenengan sudah registrasi, sudah daftar kuisis, nanti alamatnya ditulis di sini. Nah, ditulis di situ. Selanjutnya, nah, tugasnya cuma ini aja. Screenshot dan upload tampilan akun kuisis. Berarti cuma screenshot ini saja. Ya, screenshot ini yang ada tulisannya akunnya ini ya. Yang ada tulisannya akunnya itu. Tulisannya akunnya. Nanti tinggal ini di screenshot saja, langsung di-upload di sini. Kemudian buatlah 3 soal kuisis bebas. Jadi seperti yang dipraktekkan oleh Pak Leo tadi. Buat seperti itu. Kemudian linknya. Yang dikopi adalah linknya. Yang dikopi adalah linknya. Nah ini yang kalau kita share kan keluar linknya. Nah linknya itu yang dikopi. Nanti jadi saya tinggal buka, klik itu aja. Nanti kalau saya klik, otomatis akan masuk ke kuisis panjenengan. Yang linknya PR ya, bukan link langsung ya. Link PR itu yang ini. Berikan pekerjaan rumah ini. Ini. Nah. Kaskan. Nah, link yang ini. Link game. Ini sudah saya copy ya. Itu. Nah, kopinya itu yang kita pastekan di sini. Jadi nanti saya ngeceknya, saya tinggal ngeklik itu saja. Itu kalau sudah seperti kemarin, sudah nama lengkap, unit kerja, kabupaten kota, selesai, kirim. Menurut saya tugasnya cukup mudah. Baca untuk tugas. Nah, sekarang kita main game dulu untuk menyeleksi 20 peserta terbaik pada hari ini. Karena saya klik, nanti langsung join ya, langsung join, diklik di Zoom-nya, di chat Zoom, jadi disitulah akan terbuka di sini, Pak.
Kemudian ini sudah saya pilih. Jawabannya saya acak, ya. Pertanyaan enggak saya acak, enggak usah saya acak aja. Ini aja lah. Diacak Pak biar nggak contekan. Nah, gini aja. Ya, lebih mudah, lebih baik. Memudahkan jalan orang. Iya. Dimudahkan ke surga Ya. akhirnya. Amin. Nah, ini saya bagikan melalui chat ya. Nanti. Masih belum ngantuk ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masih semangat ya? Bu Mira NTT? Masih ini ya? Stay. Bu Demi nomornya tadi, Bu Demi. Oh, iya. Masih Bu, masih semangat. Alhamdulillah. Bu Ya, Agung Bapak apa Ibu Bu sudah Agung? Oh ya, saya nomornya share di apa? chat ya. Nomornya di ini. Oke. Aduh, Monggo. piye iki? Nah, ini Pak sudah Wahyu, masuk. siap Pak Wahyu, ayo Pak Wahyu, semangat Pak Wahyu. Saya provokatornya. Siapa pun ini. Pak Wahyu. Quiz. Ayo Ini masuk Bapak Ibu 20. sudah masuk. Berapa ini? Ada siapa saja ini? Aduh tulisannya kecil-kecil Pak. Saya tuh agak 2-0. Bu Ana, Bu Eni, Waduh, Winursita, Mana Juliati. Pak Wahyu ini, Pak Wahyu ini, Bu, Pak Bapak, Ian. bisa enggak di chat gininya Zoom-nya dikirim linknya Pak? Karena saya lewat HP enggak bisa Oh masuk. iya, iya, iya. Bu Rayung masuk itu, Bu Rayung udah masuk, Pak Eko, Dwi. Tulisan kecil-kecil banget. Kelihatan aku. Mata tua Bu Agung. Iya, saving anu. Ayo Bu Agung, semangat, semangat. Sudah di chat di Zoom juga sudah saya tampilkan. Masih 62. Saya tunggu 1 menit lagi. Bu Ayu nggak bisa connect itu. Pak Ian, oke bagus. Sinyal ngadat Pak. Aduh, sinyalnya ngadat Pak. Sinyalnya nakal itu. Bu Ayu, what's wrong with your ini? Pak Bagus masuk, Pak Bagus, Pak Bagus. Juri. Oh iya, Pak Juri. Bu Waduh, Nancy. masuk. Ya monggo yang belum gabung saya tunggu Mas Ian. Jadi kalau sudah saya klik mulai nanti semua bisa mengerjakan. Oke. Kita tunggu dulu. Untuk yang lain masih 83. Wah Pak Fajrin ini, wah ini idolanya. Waduh Pak Fajrin ini, aduh maskot kita Pak ini. Fajrin hadir ya. Pak Fajrin, ayo semangat Pak Fajrin. Saya support ini Pak Fajrin ini. Bu Sugiyarti. Idola kita di Pak Fajrin ini.
Sama siapa lagi Pak itu di planning committee yang ada siapa lagi? Ada Budian. Oh Budian. Mbak Anggi ya? Bu Pak Anggi Iit masuk nggak tahu nggak? kemana Pak Iit. Pak Iit lagi sibuk itu kayaknya. Pak Anggi mana Pak? Mbak Anggi ada nggak? Oh ya, ada Mbak Anggi juga ya. Oh, ada Bu Anggi. Ya, mudah-mudah berkarya ini Pak Cip. Spektakuler nih Mbak Anggi ini. Mas Fajar ya, Pak Fajar juga ya? Fajar ya kah? Pak Fajar Saya kurang tahu. Bekasi. Iya. Yang Oh ya. Bekasi itu. Senang ya Pak Cip temannya punya dari. aku sudah masak apa belum ini Pak Cip? Punya Wah, Siapa siap. Bu? Punyanya Kalau- susah sekali. Namanya Siapa siapa? aja Bu? Bu Nur Daiyah. Sudah Dari masuk apa belum Batu ini? ya? Dari Bentar dulu. Ngantang Bu. Mantang. Nuda iya tak carikan dulu. Soalnya ini banyak Bu. Bacanya. Sinyalnya nyantol di gunung ini. Sinyalku angin, sinyalku susah sekali. Mbak Demi, punya saya sudah masuk belum? Sebentar Iya, dicek ini. Bu Agung. Ayo Bu Agung. Saya kayaknya sudah Bu Ya, Demi. di HP karo Oh ya laptop. Bu Bu. Ayu, alhamdulillah. Ya. Ayo Pak Ian mengimbas di Jawa Barat Pak Ian. Oh, keren Pak Ian. Katanya Pak Ian mau jadi masternya juga ini mau Aduh, mengimbas ini. sinyale Kenapa Madura? Sinyalnya tersangkut sinyale corona. anu bergelombang. Sinyalnya tersangkut corona ini Madura ini. Aduh. Sinyalnya kok nyangkut di bisa? sate ya Bu. Iya. Iya. Betul, di Suramadu ini kena tilang Pak polisi ini yang nggak pakai masker ini. Pulang ini ke Jawa. Berapa Pak? Sudah berapa ini? 98. Sudah bisa kita mulai ya? Oke, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Nah, semoga panjenengan beruntung pada malam hari. Amin. Ya. Saya support. 5, Pak Fajrin. 4, Kenapa 3, Pak Fajrin? 2, 1. Pak Fajrin, Selamat ayo. mengerjakan. Saya supporternya Pak Fajrin ini, Pak. Ya. Fan banget saya. Ayo. Biar semangat. Wah, Bu Uki. Pak Leo. Ayo Pak Leo, jangan mau kalah Pak Leo. Bu Pak Wahyu Riza. mana? Pak Ian Pak Najib. mana? Pak Najib Waduh, ini keren. teman dulu ini. Nah, yuk Pak. Biar tambah rame, tambah malam, tambah Aduh, seru. punya aku gak bisa, Rek. Susah sekali sinyalnya. Sinyalnya, kenapa sinyalnya ya? Kok nggak support ini? Sinyal. Pak Cep, gak bisa Ya. punya aku. Harusnya naik gunung Bu tadi Bu. Bersabar. Berarti harus beli Naik sinyal pohon. lagi. Tutuli dari tadi, sudah tak tutuli dari tadi. Muter terus Pak Ian. Aduh, Jawa Barat juga lagi trouble ini. What happen nih? Naik kuis. Aduh, apa dik mau? Nomor 1 siapa itu? Wah, seru. Bagian timur ada yang masuk enggak ini? NTT. Bu Mira tadi masuk enggak? Ayo lanjut Bapak Ibu yang belum selesai. Ini Siapa punya? Masih ada yang salah juga. Soal puisi. Ayo Bu Mbak Agung. Ratna salah satu Bu Ratna ini ya. Yang warna merah itu adalah yang salah, ya, yang hijau yang Oh. Maria juga salah satu ini. Rini Setiawati. Silakan yang lain. Aku menu apa Selesaikan sih dulu. mau? Ayo Mbak Agung apa? Ayo Pak Wianto, kok salah terus Pak Wianto. Iki menunya menu apa? Salah nanti dapat telur diceplok loh. Buat Pak makanan Iwan, malam. kok salah Pak Iwan. Menu apa Pak sih Iwan, mau? semangat Pak Iwan. Bu Mida ini malah salah berapa ini? Bu Ayu, ada Aku yang salah Bu Ayu? bilang aku. Nah, itu benar Seru. benar Daya salah satu Mas ya, masih bisa satu lagi ya. Ya. Pak Juri, Pak wah Juri. Pak Juri kok salah ini Aduh, gimana bapak Pak salah. Juri? Kita ini Sudah Pak ada Juri, kunci Bapak jawaban kita loh Pak ini, Juri. ayo. Aduh. Seru ya.
Wah, Bu Suci malah salah semua ini. Aduh. Telurnya di dadar Bu Suci. Semangat, Ya. semangat. Oke. Oke, sudah saya tutup ya. Oke. salah. Satu. Satu, Satu. dua, tiga. Tiga. Oke. Terima Thank you, kasih Cina. Bapak Ibu Monggo siapa saja Ah. Pak. yang berhak. Nah ini masalahnya moderator kok dapat ini gimana ini? Masa Sah apa moderator enggak Bapak dapat? Ibu? Nah ini moderator loh ini yang dapat ya. Ini. Nggak salah ya. Nah ini ada moderator ini nomor 1 ini. Gitu ya. Ini. Ya, pertama Aduh, Bu Uki. Peserta loh Pak Cep. Aku Hah? peserta. Hari ini aku peserta. Aku Jadi salah. boleh Iya, dapat iya. kaos Semua. hari ini ya. Selamat untuk Bu Uki. Terobsesi kaos Bu Uki ya. Terus Dijanjikan Pak kaos Najib sama Pak Angsori. Maaf. Nah, ini Bu Vita ya, gimana ini? Kita juga masuk. Bu Titin, Bu Nelly, Pak Yudi, Bu Nancy, Lailatul Istiana, Irma Mima, Wari, Irma Praestuti, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti saya share di WA Group saja. WA Group, Yang oke. dapat, maksudnya berpeluang ya, belum dapat dong ya, masih kurang 2 kali. Ya. Nah, Peluang. Oke. baik. Cukup, Terima Pak Cep? kasih untuk pertemuan kali ini. Bagaimana Bapak Ibu, cukup seru apa? Seru Bikin banget. Seru banget. Seru banget ya Pak Juri ya. Ya, ini ketinggalan ini. Soalnya terlalu jauh nih, Lombok Ya. Utara nih. Oke, Connect. oke, oke. Nggak Bisa connect-connect. diperbaiki pertemuan kedua dan ketiga. Insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Nggih. ilmunya. Diakhiri. Saya Ya. akhiri dulu nggih. Ya, Terima monggo, kasih Pak Cep. atas kunjungannya. Partisipasi dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih nggih, Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita tadi sudah menyelesaikan sesi 1. Alhamdulillah. Tentu saja masih ada sesi 2 dan sesi 3 di hari yang berbeda, yaitu minggu yang berbeda, maksudnya Jumat depan tanggal 25 ya Pak ya. 25 Juni dengan moderator yang lebih hebat lagi, yang lebih seru. Kemudian nanti juga ada di tanggal 2 Juli 2021. Terima kasih untuk ilmu hari ini. Tadi satu kata saja menurut saya yang harus kita garis bawahi, apa yang kita dapatkan dari semua ini adalah barokah. Monggo ilmunya nanti dibagikan, disaringkan kalau kita sudah mantap di dalamnya ya Pak Ian ya. Demikian. Bapak Ibu dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada khilaf kata, khilaf menyebut nama atau apa saja yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam merdeka warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Izin live Ibu Bapak. Oke, monggo saya juga. Izin. Selamat Mundur istirahat Bu, dulu. Selamat Bapak. istirahat. Ya.